Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Nikmat iman masih menancap di dada kita, ketakwaan masih menghujam di masing-masing diri kita, dan itu adalah berkah tarbiyah. 1 bulan penuh yang lalu kita menjalankan ibadah Ramadan. Bisa wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Seluruh hawa nafsu sudah terlatih kita digembleng bulan Ramadan lalu, Syawal bulan peningkatan. Dan hari ini saudara tinggal melestarikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang kedua, bersyukur atas nikmatnya, bersyukur atas diberikan kesehatan, fadilah, umur, nikmat anak, istri, keluarga, rizki, karir, jabatan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul anbiya yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di akhir zaman ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai rukun khutbah perlu saya sampaikan wasiat takwa pada pribadi saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama fastabiqul khairat. Ittaqillah. Begitu banyak ayat perintah Allah yang memerintahkan bagi kita sebagai peningkatan ketakwaan itu selalu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif yang sangat sederhana adalah intisalul li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah. Dalam perspektif yang luas adalah jikalau kita digembleng setiap tahun la'allakum tattaqun. Kalau kita kumpulkan la'allakum tattaqun kita dalam perspektif umur kita yang 50 tahun ke atas misalnya, kehidupan kita harusnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti yang sederhana menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang soleh. Harusnya 50 tahun kita puasa, itu solehnya sudah luar biasa. Menjadi orang benarnya sudah luar biasa. Tapi jangan salah saudara, karena di sana Allah menciptakan asyaiton yang akan menggoda kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka perintah ittaqullah setiap Jumat itu didengungkan oleh semua khotib sedunia. Karena itu mari sama-sama sebagai hamba yang sering lupa, sering khilaf, sering dosa, kadang-kadang kita memang harus dijewer oleh Allah dengan keadaan diberikan satu hal yang tidak enak, satu hal musibah, satu hal ujian, satu hal ketidaktenangan, satu hal kegelisahan, kegalauan, tidak nyaman, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Itu adalah jeweran cara Allah supaya fafirru ilallah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya konsep umat Islam yang benar, apapun tingkatannya dan pekerjaan karir kita, semuanya kita cari adalah ketenangan batin di dalam kehidupan kita sehari-hari itu.
Dan itu adalah doa-doa kita sehari. Ya Rabb, sekalipun boleh jadi orang bermiliaran, bertriliunan hartanya, kalau hidupnya tidak tenang, apa yang mau didapatkan? Karenanya konsep kebahagiaan itu wajib hukumnya menjadi visi misi kita. Kita juga ingin tenang kehidupan ini, bukan hanya tenang sejenak, tapi juga tenang fid dini wa dunya wal akhirah yang ingin kita gapai, menjadi visi misi sebagai umat Islam. Karenanya perintah Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Ingatnya kepada Allah jangan pada saat enggak enak saja, tapi juga ketika diberikan musibah maupun diberikan nikmah, semua tetap kita istiqomah menjalankan ibadah, saudara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali, subhanallah, ulama besar, dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan kata kunci, memang orang yang sakit fisik perlu diobati, dia perlu makan, perlu minum, dan harus ke dokter. Tapi ada juga orang yang sakit hatinya, sakit jiwanya, maka dia juga perlu obat khusus. Nah, di antara obat dalam perspektif Imam Ghazali itu adalah ilmu dan hikmah. Selalu kita sama-sama nanti ada beberapa kiat yang ingin khotib sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Bagaimana kira-kira kunci untuk menggapai ketenangan hati itu? Saya yakin setinggi-tingginya bahwa kita semuanya ingin tenang. Ada orang yang mengatakan tenang kalau punya duit yang banyak, padahal belum tentu juga. Dia tenang kalau investasinya besar, enggak juga ternyata. Ada yang tenang ketika sudah pangkatnya paling tinggi, misalnya jenderal, bahkan selevel menteri atau presiden sekalipun. Ternyata level-level tertentu itu malah muncul banyak kegelisahan, saudara. Dan kegelisahan itu sebenarnya hukum alam, sebab akibat. Ketika misalnya walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, memang rasa takut itu dikirim oleh Allah. Walju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang duit. Bagaimana yang banyak duit? Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, maka perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tengah diuji oleh semuanya itu adalah berikan gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam perspektif yang luas, saudara, saya ingin mengaitkan betapa manusia ini adalah sumber masalah. Dari kita lahir juga kadang-kadang sudah membawa masalah. Bahkan orang-orang tertentu mengatakan semuanya enggak ada yang gratis hidup di dunia. Ketika dia mau nikah harus menyediakan uang sekian. Ketika 7 bulan menyediakan uang. Kemudian dia melahirkan sama, merepotkan, bidan dan lain dokter dan lain sebagainya. Saat khitan juga sama. Bahkan sampai kematian pun, saudara, 2,5 meter itu juga lumayan besar bagi mereka yang tidak memiliki tanah wakaf kuburan. Karenanya semua itu harus persiapkan. Bagi orang yang beriman, kita sudah siap sejak lahir sampai hari ini. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Dia tidak ada sebuah ketakutan, karena yang dia punya adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia tenang aja karena dia punya iman, kemudian dia istiqomah di jalan Allah. Apalagi yang saya takuti? Allah takhafu wa la tahzanu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malah surga bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah itu, saudara. Karenanya ketenangan yang ingin kita gapai ternyata tidak mudah. Bagaimana di Syawal akhir, kemudian habis Syawal nanti Dzulqa'dah, sebenarnya itu Dzulhijjah. Subhanallah. Ternyata semua bulan itu mengandung makna-makna tertentu yang kita harus mempertahankan fastabiqul khairat itu, saudara. Dan ini mahal. Karenanya konsep yang ingin khotib sampaikan adalah pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, taubat kepada Allah. Yang keempat, perdalam ilmu. Terakhir, menolong kepada sesama. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Kita larikan kepada bagaimana konsep ketenangan hati. Dalam perspektif kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang akan tenang ketika dia maksiat? Bagaimana dia akan hidup tenang ketika dia korupsi?
melanggar aturan, main tabrak peraturan baik perundangan negara maupun agama. Jangankan undang-undang terkait konun asyariyah ad-diniyah, sedangkan perspektif lampu merah saja ketika kita terobos, kita sudah tidak tenang dengan peraturan kepolisian. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran pidana, pembunuhan, pencurian, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Makanya konsep ketenangan batin itu akan muncul ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah ketaatan ini saudara, seperti sudah kita rawat sebulan penuh di syahrul Ramadan kemarin. Wajib hukumnya dan mahal harganya. Andai kata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun selesai, derajat Idul Fitri kita gelar kemarin, kita mati, selesai juga urusan kita. Dakhalal jannah, saudara masuk surga, karena kita kayaumin waladatu ummu. Tapi karena perjalanan ini masih panjang, masuklah Syawal, masuklah Dzulqa'dah, masuklah persiapan ibadah haji, gelisah, antri, menunggu lama. Ini semua mengandung hikmah yang luar biasa saudara. Dan semua ini adalah ujian. Ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah dulu ketika pergi haji, para sahabatnya apakah tidak mengalami persoalan-persoalan? Pasti mengalami persoalan, cuma beda zaman. Kalau sekarang orang Indonesia makin banyak kaya, sehingga antrian haji harus 25 tahun, harus 30 tahun. Malaysia malah 2 kali umur kita, 60 tahun kali 2, 120 tahun antriannya. Baru lahir udah didaftarin. Makanya strategi politiknya Indonesia ini kalau pengen daftar haji nggak usah nunggu kaya. Jadi ayahnya yang sadar diri, dia punya duit 100 juta, pasukin anaknya 4, ceker 4 nama, porsi tinggal nunggu. Alhamdulillah DKM kita juga cukup cerdas dalam menyikapi ini. Dan kawan-kawan boleh juga. Artinya apa? Kalau kita punya harta, kontrakan 40 pintu, dijual 2 pintu, daftarkan anak-anak kita, selesai itu dia nunggu porsi. Sehingga nanti ketika dia SMA, kuliah, tenang dia. Insya Allah ketika dia 25 tahun misalnya memasuki usia pernikahan, katakanlah nikahnya umur 25 tahun ke atas, sehingga dia pada saat nganten baru bisa pergi haji bersama dengan sang kekasihnya kalau porsinya sama. Sidang Jumat rahimakumullah, karenanya ketaatan kita kepada Allah itu sudah dijamin. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, dia jaga dengan baik ketaatannya itu, hati Allah, hati Rasul, walil amrinya bagus, itu yaj'al lahu makhraja, diberikan solusi. Cuma orang di antara kita ini banyak banget yang tidak percaya dengan ayat ini. Kadang kita ngomong gampang, prakteknya susah. Ketika diuji sedikit sudah pusing duluan, galau, stres. Masih bagus dia nggak bunuh diri. Naudzubillah sebenarnya. Kalau ada orang beriman bunuh diri, ya sudah tidak beriman lah dia. Sama orang beriman yang berzina, pada saat berzina tidak beriman. Orang beriman korupsi, saat korupsi ya nggak beriman. Maka iman itu yazid wa yanqus. Dan ini harus kita rawat saudara. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk menggapai ketenangan batin yang kedua adalah zikir. Ingat Allah di sepanjang kehidupan. Ingat Allah di mana saja, bukan ketika di masjid saja. Bagaimana ingat Allah ketika kita mau tidur? Yakinlah bahwa tidur kita itulah tidur terakhir. Apa yang saudara lakukan ketika Anda malam nanti tidur, bahwa tidur itu adalah tidur yang terakhir. Pasti tentu saudara akan zikir sebanyak-banyaknya. Anda hafal dari para ulama, mengqala akhir fi hayati la ilaha illallah dakhala jannah, pasti la ilaha illallah terus dia akan baca. Bahkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya pasti dia akan baca ketika dia ingat Allah. Ya Allah, umur malam ini ternyata saya tidur yang terakhir. Andai dikasih tahu malam nanti adalah tidur yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Nah saudara, sama ketika kita beribadah, itu hendaknya anggaplah ibadah itu terakhir. Andai kita lagi sholat Jum'ah ini, anggap kita juga Jumatan terakhir. Andai kita Idul Fitri juga sama. Kalau itu yang dilakukan, pasti muncul ihsan, ikhlas, tuma'ninah, khusyuk.
Jadi sholatnya nggak gerambiang, nggak mikirin yang aneh-aneh, hanya khusyuk pasrah menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemarin yang diajarkan takbiran itu, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kecil yang lain, yang besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dunia kecil serahkan Allah. Masalah tiap hari, masalah dipakai di otak, masalahnya ditaruh di otak, jadi stres. Masalah tidak taruh di otak, buang saja, serahkan Allah. Allah yang nyelesain, Allah yang ngirim masalah, Allah yang nyelesain masalah. Tinggal bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah. Saudara, yang ketiga, kalau kita pengen tenang, adalah konsep dari khotib adalah tobat dan tawakal. Nah, tobat dan tawakal ini konsep yang sering kita dengar dari kecil. Tapi saudara jangan salah, sampai umur kita yang sejatinya saat ini masih diberikan nafas ini, memang harus kita gunakan bertobat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau mau tenang. Tapi kalau mau gelisah, mau galau, mau stres, mau hidupnya nggak karu-karuan, silahkan, nggak mau tobat dan tawakal juga. Tapi kalau kita pengen tenang, bayangin aja redaksinya, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi. Belum kalimat istighfar yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Subhanallah. Anda hayati terjemahnya, pasrahkan diri kita. Ya Rob, saya banyak dosa. Ya Rob, saya banyak salah. Ya Rob, tiap hari saya berbuat A, B, C, D, Z. Barangkali kalau saya catat, saya rekam, saya videoin, malu saya ini ya Allah. Tobat, selesaikan, kapok saya, jangan diulang lagi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, setiap dikirim masalah dan masalah. Boleh masalah dari istri, boleh masalah mantu, boleh masalah anak, boleh masalah karir, boleh masalah lingkungan, pekerjaan. Tenang. Dan tenang itu saudara jawabannya. Itu namanya orang tawakal. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Fawwidu amri ilallah. Serahkan semua ke Allah, fokus, khusyuk, tapi tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini, akan dibimbing oleh Allah. Beda kalau tidak dibimbing oleh Allah, dia stres, pelayar peluru, sono sini, main diskotik, main tempat-tempat yang ngebaik, minuman keras, katanya fly, minum narkoba, katanya menyelesaikan masalah, malah tumpukan masalah. Karena dia tidak tahu strategi menghadapi masalah. Sidang Jumat rahimahullah, untuk mempersingkat waktu yang keempat, supaya ada ketenangan batin. Nah, ini masjid. Mari sama-sama, bukan kita profesor, doktor, bukan insinyur, bukan S3, bukan pesantren 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun sekalipun, tetaplah kita memperdalam ilmu, tafaqquh fiddin, selalu mengkaji-kaji ilmu-ilmu hikmah. Dan ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya saudara. Bukan hanya di fiqhiyah, bukan hanya di ulumul Quran, bukan hanya di tafsir, bukan hanya ilmu lughah al-arabiyah, al-injiliziyah, tapi juga ilmu-ilmu yang meningkatkan batin kita ini, semakin naik derajat kita. Itu yang mahal. Di sana ada ilmu hikmah, di sana juga ada ilmu filosofi Islam, di sana juga ada ilmu thariqah saudara, yang naik derajat sedikit ketimbang hanya di level syariat. Thariqah yang endingnya nanti ma'rifah. Subhanallah, di umur-umur kita harus sudah mulai ke sana, sehingga ketika kita sholat, puasa, haji, beda kelas dengan mereka yang tidak memperdalami ilmu tersebut. Sidang Jumat rahimahullah terakhir adalah konsep tolong menolong di dalam kehidupan. Kalau orang sudah menolong saudaranya, Allah akan tolong. Orang yang memudahkan urusan saudaranya, Allah juga mudahkan urusannya. Nih, yassiru wala tu'assiru. Tadi saya sampaikan, wallahu fi auni 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi. Apa yang harus kita kontribusikan dengan pusingnya DKM mengurus masjid ini? Kita saling bantu saudara. Tidak bisa seorang pengurus masjid bisa menyelesaikan seluruh perkara kemasjidan. Nah, inilah gunanya tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini menjadi amal jariah. Mereka yang naruh kipas angin, yang naruh AC, yang bayarin listrik, yang mikirin an-nadhafah, kebersihan masjid, insya Allah menjadi jariah kita. Dan itu akan mengalir terus pahalanya saudara yang Anda tanamkan di masjid ini. Sampai saudara meninggal dunia pun amalnya tidak akan terputus. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan batin kepada kita semuanya. Amin. Barakallahu li wal Qur'anul azim wa nafani wa iyyakum bima fihi
minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.